Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman. Sebelumnya perkenalkan, saya Muhammad Arham, salah satu mahasiswa Fakultas Kesehatan Universitas Pejuang Republik Indonesia. Di sini kita akan membahas 5 pokok pembahasan. Yang pertama, hubungan pemberdayaan masyarakat dan determinan sosial. Yang kedua, pendekatan dan metode pemberdayaan masyarakat. Yang ketiga, identifikasi dan analisis masalah kesehatan. Yang keempat, peran fasilitator dan kebijakan kesehatan. Yang kelima, meningkatkan partisipasi masyarakat. Baiklah, tanpa berlama-lama, kita masuk di pembahasan pertama, yaitu hubungan pemberdayaan masyarakat dan determinan sosial kesehatan. Pemberdayaan masyarakat dan determinan sosial kesehatan saling berkait erat. Determinan sosial kesehatan (DSK) adalah kondisi sosial dan lingkungan yang mempengaruhi kesehatan individu seperti ekonomi, pendidikan, lingkungan fisik, dan akses layanan kesehatan. Pemberdayaan masyarakat bertujuan untuk meningkatkan kemampuan masyarakat dalam mengidentifikasi dan menganalisis masalah kesehatan yang mempengaruhi oleh DSK. Bagaimana keduanya saling berkaitan? Yang pertama, mengenali DSK. Pemberdayaan membantu masyarakat memahami bagaimana DSK mempengaruhi kesehatan mereka. Yang kedua, meningkatkan kontrol. Masyarakat menjadi lebih efektif dalam mengambil keputusan yang mempengaruhi kesehatan mereka. Yang ketiga, memperkuat jaringan. Pemberdayaan memperkuat jaringan sosial yang dapat mendukung upaya peningkatan kesehatan. Yang keempat, advokasi. Masyarakat dapat berpartisipasi dalam advokasi kebijakan yang lebih baik untuk mengatasi DSK. Pembahasan kedua, pendekatan dan metode pemberdayaan masyarakat. Ada berbagai pendekatan dan metode yang dapat digunakan dalam pemberdayaan masyarakat di bidang kesehatan, antara lain. Yang pertama, pendidikan kesehatan, meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang kesehatan. Yang ketiga, partisipasi masyarakat, melibatkan masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan program kesehatan. Yang ketiga, penguatan organisasi masyarakat, membentuk atau memperkuat kelompok masyarakat untuk mengatasi masalah kesehatan bersama. Yang terakhir, advokasi kebijakan, mendorong perubahan kebijakan yang mendukung kesehatan masyarakat. Pembahasan ketiga, pentingnya identifikasi dan analisis masalah kesehatan. Identifikasi dan analisis masalah kesehatan merupakan langkah awal yang penting karena yang pertama, fokus membantu menentukan masalah yang paling mendesak untuk diatasi. Yang kedua, solusi, meningkatkan pengembangan solusi yang tepat sasaran. Yang ketiga, partisipasi, melibatkan masyarakat dalam proses identifikasi masalah, meningkatkan kepemilikan atau solusi. Contoh langkah yang pertama, survei. Melakukan survei untuk mengetahui masalah kesehatan yang dihadapi masyarakat. Yang kedua, fokus grup. Mengadakan diskusi kelompok untuk menggali persepsi masyarakat tentang masalah kesehatan. Yang ketiga, pemetaan sumber daya. Mengidentifikasi sumber daya yang tersedia untuk mengatasi masalah. Pembahasan keempat, peran fasilitator dan proses kebijakan kesehatan. Yang pertama, formulasi, membantu masyarakat mengidentifikasi kebutuhan, menyusun usulan kebijakan, dan bernegosiasi dengan pembuat kebijakan. Yang kedua, implementasi, memfasilitasi koordinasi antara berbagai pihak yang terkait dalam pelaksanaan kebijakan. Yang ketiga, evaluasi, membantu masyarakat mengevaluasi dampak kebijakan dan melakukan penyesuaian jika diperlukan. Contoh konkret, formulasi, memfasilitasi masyarakat dalam menyusun proposal untuk membangun posyandu baru. Yang kedua, implementasi, membantu koordinasi antara petugas kesehatan, kader posyandu, dan masyarakat dalam pelaksanaan program posyandu. Yang ketiga, evaluasi,
mengadakan pertemuan dengan masyarakat untuk membahas hasil evaluasi program Posyandu. Pembahasan kelima, meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penyusunan kebijakan. Yang pertama, komunikasi efektif, menggunakan bahasa yang mudah dipahami dan selalu komunikasi yang beragam. Yang kedua, pendidikan, memberikan pengetahuan tentang proses pembentukan kebijakan dan pentingnya partisipasi masyarakat. Yang ketiga, insentif, memberikan insentif bagi masyarakat yang berpartisipasi. Yang keempat, dekongestifikasi, menyebarkan proses pengambilan keputusan. Pendekatan yang sesuai. Yang pertama, partisipasi, melibatkan masyarakat sejak awal dalam proses pengambilan keputusan. Yang kedua, edukasi, mendorong masyarakat untuk bersuara dan menentukan hak-hak mereka. Yang ketiga, kemitraan, membangun kemitraan dengan berbagai pihak untuk mencapai tujuan bersama. Baiklah, sekian dari saya dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.